Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Siti Hayati SPD. Hari ini saya akan menjelaskan materi di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah. Ya, hari ini di pertemuan pertama saya akan menjelaskan kompetensi dasar 1 ya, yaitu tentang menganalisis transaksi akuntansi aset satker atau satuan kerja dan akuntansi desa atau kelurahan. Lalu yang kedua adalah melakukan pencatatan akuntansi aset satuan kerja dan akuntansi aset satuan desa atau kelurahan. Nah, indikator pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yaitu yang pertama, siswa harus menjelaskan mengenai transaksi akuntansi aset satuan kerja. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan mengenai akuntansi aset desa atau kelurahan. Jadi di kompetensi dasar ini intinya kalian harus mengetahui tentang transaksi akuntansi aset satuan kerja dan transaksi akuntansi aset desa atau kelurahan. Ya, berikutnya mengenai akuntansi aset satuan kerja. Dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 telah dijelaskan ya tentang SAP atau standar akuntansi pemerintah. Didefinisikan bahwa aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi, sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Menurut SAP ini kurang lebih tidak jauh berbeda dengan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, di mana aset ini merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan kalau di akuntansi keuangan atau dimiliki oleh pemerintah dalam akuntansi pemerintahan. Dan diukurnya pasti dengan satuan uang. Lalu berikutnya coba kalian simak penjelasan berikut ini ya. Aset itu kurang lebihnya sama juga dengan akuntansi keuangan bahwa aset itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah aset lancar atau current asset. Nah, aset lancar ini pengertiannya yaitu kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Nah, ciri-ciri dari aset lancar ini penggunaannya itu adalah kurang dari 1 tahun. Nah, aset lancar ini yang ada di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, bagian lancar dari tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, dan piutang lain-lain, serta persediaan. Nah, ini adalah kas di bendahara penerimaan terlebih dahulu ya. Saldo normal perkiraan kas di bendahara penerimaan adalah di sebelah debit dan kas dicatat di sebelah debit. Jika ada pengurangan kas, maka akan dicatat sebelah kredit. Ini konsepnya hampir sama dengan di akuntansi perusahaan jasa ya. Pada umumnya bahwa ketika ada penambahan kas otomatis di sebelah debit dan ketika ada pengurangan kas otomatis akan ada di sebelah kredit. Nah, berikut ini ya, perkiraan-perkiraan ini didebit pada saat apa? Yaitu direalisasikannya kas yang berasal dari mana saja gitu ya. Yang pertama, penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi yang pertama, penerimaan pendapatan pajak daerah. Kita ketahui bersama ya bahwa pajak daerah itu merupakan pemasukan terbesar juga, salah satu pemasukan terbesar juga oleh pemerintah ya. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu prinsip daripada pajak. Lalu yang kedua adalah penerimaan pendapatan retribusi daerah. Contoh gampangnya daripada retribusi adalah parkir ya. Uang parkir itu adalah penerimaan pendapatan juga. Lalu yang ketiga adalah penerimaan lain-lain PAD yang sah. Nah, penerimaan lain-lain PAD yang sah itu apa saja sih macamnya ya? Di sheet yang berikutnya adalah macam-macam penerimaan lain pendapatan yang sah ya. Meliputi yang pertama penerimaan pendapatan hibah
Ya, pendapatan hibah itu ya berarti sumbangan dari pemerintah atau donasi. Berikutnya yang kedua adalah pendapatan dana darurat. Ya, pendapatan dana darurat itu juga pendapatan yang ditransfer oleh pemerintah ke dana kita ya. Contohnya itu pendapatan dana darurat adalah dana darurat untuk digunakan pada saat pandemi seperti ini atau COVID-19 sekarang ini. Lalu yang ketiga adalah penerimaan pendapatan lainnya ya. Berarti pendapatan yang tidak termasuk ke dalam kedua aspek yang di atas, yaitu pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Nah, selanjutnya mengenai kas di bendahara pengeluaran. Kalau yang tadi itu kas di bendahara penerimaan, berikutnya kas di bendahara pengeluaran. Nah, perkiraan kas di bendahara pengeluaran ini dikredit pada saat kas dikeluarkan dari kas di bendahara pengeluaran untuk keperluan pada saat apa saja. Ya, jadi kasnya itu pada saat dikeluarkan ya dari kas bendahara itu untuk keperluan pada saat apa saja. Yang pertama, pemberian panjar untuk memimpin kegiatan. Yang kedua, belanja operasi dan belanja modal langsung dari bendahara. Lalu penyetoran sisa uang persediaan yang tidak terpakai lagi di SKPD, ya biasanya itu terjadi di akhir tahun periode. Ya, berikutnya mengenai piutang pajak daerah atau retribusi daerah. Ya, piutang pajak daerah atau retribusi merupakan piutang yang diakui atas penerimaan pajak restoran atau pajak lainnya, serta retribusi yang sudah ada surat ketetapan SKPD. Nah, penambahan piutang di pajak atau retribusi dicatat di sebelah debit dan pengurangan dicatat di sebelah kredit. Jadi di sini ketika ada penambahan piutang pajak ataupun retribusi, maka akan dicatat di sebelah debit, dan jika ada pengurangan piutang pajak ataupun retribusi akan dicatat di sebelah kredit. Nah, berikut ini adalah jurnal penyesuaian piutang pajak retribusi daerah. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau di sini contohnya ada piutang pajak di debit, lalu ada piutang retribusi juga ada di debit, lalu kreditnya adalah cadangan retribusi. Nah, piutang pajak dan piutang retribusi ada di sebelah debit, itu terjadi ketika ada penambahan piutang. Ya. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai aset lancar, berikutnya adalah aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode atau 1 tahun akuntansi ya, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi sudah sangat kelihatan sekali ya perbedaannya antara aset lancar dan aset tetap. Nah, kalau aset lancar itu penggunaannya itu kurang dari 1 tahun atau masa manfaatnya itu adalah kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk aset tetap sendiri itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ya, apa saja sih macam-macam dari aset tetap? Ini ya penjelasannya. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui pembelian, pembangunan, hibah, donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan. Nah, macam-macam itu tadi merupakan contoh dari aset tetap, ya, mulai dari pembelian, pembangunan, hibah, donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan hasil sitaan atau rampasan itu contoh-contoh dari aset tetap. Memang ada perbedaan dengan akuntansi jasa ya atau akuntansi dagang. Nah, ini aset tetap ya, macam-macam dari aset tetap. Aset tetap itu terdiri dari yang namanya pertama mesin dan peralatan, ya. Lalu ada tanah, ada gedung dan bangunan, konstruksi dalam pengerjaan, gedung dan bangunan. Oke, dari kelima tersebut, di sini yang mungkin jarang dibahas adalah konstruksi dalam pengerjaan. Sebagai contoh, misalnya ada pembangunan jembatan. Ya, akan tetapi di dalam kegiatan pembangunan
dananya habis sehingga belum bisa untuk dilanjutkan. Nah, hal tersebut termasuk dalam konstruksi dalam pengerjaan meskipun nantinya juga akan dilanjutkan. Nah, itu termasuk dalam kategori aset tetap. Ya, berikutnya akuntansi perolehan aset tetap melalui belanja modal. Nah, jurnalnya belanja modal jika melalui SP2DLS kepada pihak ketiga, jurnalnya yang ada di debit adalah belanja modal. Dan yang dikredit adalah RK pusat. RK itu rekening koran pusat ya. Jadi, ketika ada perolehan aset tetap, maka ya yang di debit jelas belanja modal. Belanja modal itu termasuk ke dalam kategori aset tetap. Kita ketahui bersama bahwa ketika ada penambahan aset, maka di debit. Dan jika ada pengurangan aset, maka aset tersebut akan dikredit. Begitupun sama dengan akuntansi pemerintah. Nah, yang kedua adalah jurnal belanja modal jika melalui uang persediaan. Ya, jurnalnya bagaimana? Ya, sama saja dengan yang di atas, akan tetapi rekening yang dikredit berbeda. Kalau yang dari atas itu dari pusat, kalau yang kedua itu dari uang persediaan. Maka jurnalnya yang didebit adalah belanja modal, ya, yang dikredit adalah kas di bendahara pengeluaran. Yang ketiga adalah jurnal belanja modal jika melalui SP2DLS ke pihak ketiga. Ya, maka jurnalnya adalah belanja modal, kreditnya adalah RK pusat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari anak-anakku semua, semoga ilmunya bermanfaat. See you next time.